uh, saya selalu bilang, kebetulan saya kemudian bekerja di dunia konsultansi dan saya banyak pengalaman public speech. Itu saya selalu mengatakan di depan forum itu bukan salah mereka, itu salah kita. Ya. Jadi kalau dulu profesi insinyur itu merupakan kebanggaan, sekarang itu di kalangan anak muda itu dianggap sebuah bukan profesi yang menjanjikan. Nah, sehingga dengan adanya tadi saya happy betul dengan dari Pak saya itu mengenai ini. Saya pikir ya saya setuju dengan Bulan Bakti. Ya harus backup, nggak ada jalan lain. Dan saya selalu menganggap kalau kita mau leadingnya mau awal, agak berantem menurut saya aja. Karena saya berasa sekali dalam kehidupan saya bahwa saya sebagai konsultan saya klaim, dengan saya berani saya klaim saya insinyur, clear. Karena saya melawan dunia yang menurut saya kadang-kadang penuh dengan manipulasi. Nah, sehingga dengan adanya pertemuan malam ini, ada kumpul, terus kemudian ada teman-teman staf pengajar, ada Pak Anal, saya setuju tadi usulan supaya ada mobilisasi di kalangan stakeholder, itu penting banget menurut saya. Yang kedua, kalau memang ternyata besok itu tahun depan bulan besok konvensi PI, ya sekalian aja menurut saya itu memang harus di blow up habis-habisan. Kalau PI, kalau infonya mau didengerin lagi, seperti kayak kata-kata dialog antara SBY dengan Habibie, kemudian Habibie boleh dikatakan seperti kayak menyesalkan sikap SBY, terus kemudian karena tidak ada perhatian pemerintah terhadap hubungan itu jadi kenyataan kan saat ini, sangat jadi kenyataan. Nah, sehingga usulan saya bahwa memang ternyata memang tahun depan itu memang akan dibuat sebuah rentetan sampai PI itu ada juga sebuah konvensi PI itu ke depannya. Buat lagi sebuah rentetan gitu. Blow up habis-habisan, terakhir semua tenaga untuk supaya, apalagi kalau kaitannya nanti undang-undangnya sudah ada, udah artinya bangun lalu kemudian biar orang marah gitu. Terus terang saya katakan kalau saya bicara di depan soal di lembaga-lembaga konsultansi itu manajemen kita itu memang pada dasarnya sangat didominasi oleh bukan profesi insinyur. Cara berpikirnya memang begitu semua begitu. Nah, sehingga saya pikir dengan momentum ini sudah diambil inisiatif oleh ketua BKPI sekarang sudah saya mumpung sekarang berkumpul, ya udah kepala tanggung PI juga bikin konvensi, undang-undangnya ada, di blow up bisa-bisa. Nah, untuk supaya menjelang akhir tahun depan itu minimal mulai lagi ada apresiasi terhadap profesi ini. Ini yang saya lihat. Memang saya pikir ini nggak enteng juga ya. Cuma saya pikir kepala tanggung programnya Pak Didi itu tuh banyak banget saya lihat. Dan energinya udah energinya bakal besar gitu. Nah, oleh karena itu saya pikir karena ada berkumpul juga para senior, ya yang pertama kali memang stakeholder yang mesti dilibatkan. Jadi ada mobilisasi. Ya, setuju. Terima kasih Pak Matias. Saya setuju sebetulnya. Jadi kalau kita lihat sejarah Korea Selatan ya, sekarang kan luar biasa. Jadi yang isinya namanya iPad itu isinya Samsung. Kenapa? Mereka basic science-nya, basic teknologinya itu lebih kuat, bahkan mengalahkan Amerika, sehingga sekarang iPad yang laku itu isinya mereka, dan Samsung itu membuat yang lebih bagus daripada iPad sebetulnya. Makanya Samsung Galaxy Tab itu lebih bagus daripada iPad sebetulnya. Cuma kalah populer aja gitu. Kenapa dia bisa begitu? Dia pernah memanggil seluruh ahlinya dari luar negeri untuk kembali ke Korea. Nah, kalau kita ingin bangkit sebagai bangsa dengan ujung tombaknya industri kita harus mampu menarik mereka untuk pulang. Kalau enggak kan sekarang drain banyak terjadi. Ahli-ahli kita pergi keluar. Nah, ini mungkin momentum tahun depan ini bisa kita jadikan paling tidak satu step stone gitu, sebelum momentum yang berikutnya. Jadi kita mulai inventarisir mereka ada di mana, apa peranan mereka, apa kompetensi mereka, apa yang mereka butuhkan. Karena Korea itu bisa menarik mereka itu dengan suatu janji. Kamu pulang ke negeri kamu, saya bayar berapa kamu dibayar di sana.
Kita harus bisa seperti itu, Pak. Teman saya yang dari BPPT paling tidak 2 orang Pak yang sudah saya tahu tidak di Indonesia. Padahal dulu sekolahnya waktu keluar negeri itu dibiayai oleh suatu perusahaan yang waktu saya jadi konsultan di situ, namanya Overseas Fellowship Program di bawah Habibie. Itu ada dicanangkan kan 1000 orang Habibie. Itu dana pinjaman dari Bank Dunia. Jadi kita mengutang kepada Bank Dunia untuk menyekolahkan orang-orang kita ke luar negeri, gitu kan, supaya kembali ke sini. Tapi begitu datang ke sini, mereka tidak berkembang. Kemudian mereka sekarang bekerja di Qatar sebagai di perusahaan sebuah perusahaan minyak, yang satunya lagi bekerja di kantor pajak di Amerika. Itu dari 2, berarti itu hanya sebuah tip of iceberg. Lebihnya banyak di mana-mana. Nah ini yang saya kira bisa nggak momentum ini kita jadikan Pak, sebagai suatu seperti yang itu. Nah itu tentu tantangannya sangat berat. Kemudian kita harus usahakan semaksimal mungkin. Jadi ibaratnya sebuah perjuangan ketika kita belum punya senjata lengkap, ya kita baru runcing ini yang kita gunakan untuk bekerja. Jadi mudah-mudahan malam ini kita bisa sepakati paling tidak siapa orang yang committed untuk mengambil peranan apa, gitu kan. Kemudian kita harapkan buat kita semuanya menjadi motor gitu untuk menggalang teman-teman yang lain, Bu Tina. Jadi saya kira kita harus maksimalkan pemanfaatan cybernetics ya. Jadi email kita, sayangnya yang BKTIP itu suka ada itu kiriman-kiriman barang porno itu. Ya, jadi ini yang mesti dibersihkan. Kemudian kita harus gunakan ini supaya itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Gara-gara di situ dikerjain dulu. Ahli IT. Ya, silakan.